Sosok Pangeran Mangkubumi, Sekjen Gibranku disemprot Rocky Gerung soal pemakzulan Gibran. Oke, gambar kedua, Panji dulu. Opininya seperti apa? Kenapa begitu lama mendeskripsikan sosok ini, Panji? Karena dia udah nggak tahan. Karena yang ini akan terlibat lebih lama di depan kita semua ketimbang bapaknya yang lebih ada di belakang. Jadi saya mesti cermat banget nih dengan apa yang saya katakan. Ini 20 tahun. Iya, mungkin. Mungkin Panji mau mikir dulu ya. Baik, kalau saya ngelihatnya ini adalah benar, ini masa depan Indonesia itu bisa ini nanti potretnya kalau kita nggak segera bertindak ya. Karena nggak mungkin 2029 orang ini hanya puas dengan wakil presiden. Mungkin akan jadi presiden, dan kalau presiden itu 2 periode sampai 2039. Panji setuju nggak dengan Semi? Saya cuma tahu ini adalah wajah yang akan sering jadi materi stand up saya selama entah berapa lama ke depan. Sebenarnya ini stand up comedian dikasih berkah ya, berkah ini dengan berkah. Siapa yang nyangka 98 itu ada gerakan yang namanya PRD. Siapa yang nyangka yang dia jatuhkan itu kemudian ada melahirkan Soeharto baru dan mereka bergabung ke sana. Jadi kalau kita bilang hari ini akan melahirkan politik dinasti, kita dicela. Kita saksikannya ya 2049 kalau mahasiswa di sini tetap cuma nonton-nonton gini doang, nggak bergerak ke jalan. Wow. Oke. Jadi ketika Mas Gibran muncul ke dalam panggung politik nasional, tentu kami sebagai generasi muda yang percaya bahwa bangsa ini harus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan tanah air. Anda melihat bahwa sekarang Purnawirawan TNI ini bukan kita pikir waktu itu hanya disuarakan, sekarang diseriuskan, masuk ke DPR. Anda melihat ini seperti apa? Bagi kami tentu sebagai sebuah bentuk aspirasi ini sah-sah saja ya. Di alam demokrasi, masukan, aspirasi, kritik ini menjadi sebuah hal yang lumrah. Tapi ini kan bukan kritik, ini ancaman dalam tanda kutip ya, pemakzulan dan diseriuskan. Jadi begini Bung Aiman, saya ingin mengawali argumentasi saya dengan mengatakan bahwa saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita hari ini. Negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi namun hening dalam segi substansinya. Persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap nggak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya Ade. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya Made, Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya, judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Karena itu baca. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi. Bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa. Saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya, ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya buka pernah buka di situ cuma 7%.
Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh, ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Oke. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Jadi kita mau lihat keadaan bangsa ini di dalam kegugupan kita untuk membaca masa depan. Menurut saya benar, dan itu lebih elegan ya, karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi dengan kasak kusuk yang tidak sehat, tapi dinyatakan secara resmi. Sebagai warga negara atau himpunan warga negara, para pensiunan yang tergabung dalam forum ini berhak melakukan itu, seperti halnya hak yang pernah dilakukan oleh warga masyarakat lain. Mereka memang purnawirawan TNI, mereka memang anggota forum angkatan atau matra di TNI, tetapi mereka tidak harus sama dengan induknya dalam menggunakan hak politik ini. Mungkin dalam hal-hal yang sifatnya umum atau dalam hal-hal tertentu mereka bisa sama, tapi kalau menyangkut hak politik mereka bisa berbuat sendiri. Itu masing-masing individu menentukan hak politik. Dan itu mereka. sah, daripada bikin semacam taruhlah ya video atau TikTok atau apapun yang tidak jelas sumbernya, provokatif dan segala macam gitu ya. Lebih baik begini masuk, dan itu harus direspon secara positif. Artinya ini cara-cara yang dibenarkan dalam negara demokrasi yang mereka lakukan ya? Iya, justru kita menegaskan bahwa negara kita tuh negara demokrasi, artinya memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengajukan aspirasinya, untuk merebut jabatan-jabatan publik, untuk mengkritik dan memberi arah terhadap jalannya pemerintahan. Itu dibuka di dalam demokrasi. Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Pikiran Purnawirawan mengintip soal kedunguan apa enggak? Ya mungkin tidak. Dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu adalah hoax. Nggak benar pelanggaran etik tuh. Ya kan? Hoax kan? Ya. CC Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca pertimbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Ya, tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu dua argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya tuh. Kalau diproteksi oleh presiden, dasarnya apa? Ya karena satu paket. Tidak juga. Karena itu kapasitas individu. Gibran punya kapasitas individu, Prabowo punya kapasitas individu. Yang lagi disorot kapasitas individu Gibran, itu Gibranmu itu. Kan begitu cara kita melihat soalnya kan. Ya tapi kan ini melanggar konstitusi. Apa yang melanggar konstitusi? Apakah persoalan kita persoalan hukum di sini? Bukan persoalan legalitas, ini persoalan legitimasi. Karena itu kalau dia legalitas selesai dia. Karena legitimasi diulang-ulang sampai you bosan sendiri dengar suara lu sendiri kan. Muhammad tiap hari bicara itu, anak SMP juga bicara itu, mem ada di mana-mana tuh. Tiba-tiba ada soal Raja Ampat, maka demi Raja Ampat batalkan sesuatu yang udah 2 tahun dipersoalkan orang. Oke. Sekarang Raja Ampat kita bongkar hari ini. Tiba-tiba ada Raja 5, maka Raja Ampat kita tinggalkan, masuk ke Raja 5 itu. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Jadi bukan karena ada sesuatu maka yang di belakang itu menjadi tidak penting. Seandainya saya ikuti logikamu, sekarang ada suara Raja Ampat, karena itu tinggalkan, nggak ada berguna.
para purnawirawan. Oke, sekarang sebelum ada Raja Ampat, berguna nggak dia? Ya berguna, karena nggak ada Raja Ampat kan. Dan logiknya begitu. Cara membaca persoalan itu begitu. Bukan karena Anda dapat permen hari ini lebih manis, maka permen yang kemarin nggak ada gunanya. Memang nggak ada gunanya hari ini kalau dia lebih manis, tetapi kemarin dia berguna itu. Karena belum ada pembanding. Sekarang kita lihat pembandingnya apa? Berguna nggak perbandingan itu? Berkaitan dengan keheningan substansi tadi, izinkan saya untuk menjelaskan, memberikan gambaran dan sedikit analogi bagi kita semua. Ada sebuah ruangan yang disebut dengan anechoic chamber. Ruangan ini dirancang untuk bisa menerima dan juga menyerap suara serta gelombang elektromagnetik. Di dalam kesunyian itu kita bisa memetik sebuah pelajaran ya. Ketika orang itu masuk ke dalam anechoic chamber, maka orang tersebut akan bisa secara otomatis kemampuannya adalah untuk bisa mendengarkan organ tubuhnya sendiri termasuk detak jantungnya. Dan dalam konteks ini saya ingin mengajak kita semua sebagai sebuah bangsa, khususnya generasi muda, ayo kita beranikan diri untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam spektrum anechoic chamber ini, sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadi rakyat, isi hati keluh kesah rakyat dengan lebih jernih. Sehingga dengan begitu pun kita bisa mengklasifikasi, mengklasterisasi persoalan-persoalan kebangsaan apa yang fundamental yang sebenarnya harus segera kita prioritaskan untuk diselesaikan. Bukan kemudian kita terjebak di dalam kubangan kebisingan yang tidak konstruktif. Seperti yang terjadi hari ini, apa sebenarnya menjadi persoalan? Kalau kita tarik dari perspektif legal formal, misalnya dari perspektif hukum tata negara, ini sudah selesai. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan sudah memutuskan, dan itu menjadi basis legitimasi bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Lantas apa yang kemudian menjadi objektivitas daripada Forum Jenderal Purnawirawan TNI? Saya sebagai anak bangsa yang lahir dari rahim rakyat, yang juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi, sangat menghormati apa yang disuarakan oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI. Tapi jangan juga toh narasi yang disampaikan ini tanpa isi, yang akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu. Bahkan dampak terburuknya adalah kekacauan yang terjadi hari ini, ketidakjelasan proses yang sekarang ini berlangsung bisa mengganggu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi misinya. Kenapa tidak coba kita angkat tema-tema lain yang lebih strategik? Misal terkait dengan komitmen, konsistensi, keberanian pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Presiden kita Prabowo Subianto terkait dengan komitmennya menjaga lingkungan dan alam di Indonesia dengan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Menurut saya itu lebih progresif, lebih revolusioner, lebih konstruktif dibandingkan kita membahas hal yang permasalahan kan ada datang juga hari ini. Artinya Anda mau menjelaskan itu. Kalau soal itu kita bahas juga. Besok kita juga akan bahas soal itu. Tapi saya ingin tanya, menurut Anda narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini kosong? Kosong, tanpa substansi. Tanpa substansi. Tanpa substansi. Sengaja dimatikan. Iya, kalau pakai audio nanti ada echo chamber effect. Saya mendengarkan suara saya sendiri, sama seperti Anda katakan tadi. Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung. Purnawirawan tidak pernah punya jantung dia. So kalau dia punya jantung, dia akan gugup untuk narik picu. Jantung itu membuat orang ragu. Yang membuat orang pasti itu hati, bukan jantung. Walaupun sebetulnya barangnya sama, yang kita sebut jantung itulah hati. Yang kita sebut hati sebetulnya itu, bukan itu yang kita maksud. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena echo chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu kan. Kan itu yang menyebabkan orang sekarang berupaya untuk merenung. Ada gunanya nggak nih purnawirawan nih? Kalau dia nggak ada gunanya, ngapain dibahas? Tetapi kalau satu purnawirawan bicara dan 2 purnawirawan ikut, 3 purnawirawan ikut, lalu 4 BEM ikut, 4 BEM ikut, lalu 500 mama ikut, 500 mama ikut, lalu jadi berita di New York Times, itu artinya ada sesuatu di negeri ini. Mau dihentikan itu? Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan.
Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Bu Rocky, tapi tadi disampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI lewat poin-poin itu adalah kosong substansi. Anda setuju? Kosong substansi. Sesuatu disebut substantif karena dia padat. Karena itu dalam bahasa Indonesia substantiva artinya kata benda itu. Apa tuh kosong substansi? Coba, siapa yang bilang tadi? Siapa yang Anda yang maksudkan? Enggak, saya tanyakan tadi. Itu kosong substansi, kosong. Ke Mas Pangeran tadi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Kan itu semua persepsi kan? Bahwa semua sudah selesai, legitimasinya ada, apalagi itu kan kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Apa legitimasi? Yang dipersoalan justru legitimasi, bukan legalitas selesai. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Toh jatuh juga karena legitimasi. Legitimasi beda dengan legality. Legalitas itu black letter of law, itu legalitas. Dalam hukum tata negara baca aja tuh. Selesai problem, nggak ada problem. Tapi hukum tata negara itu bicara tentang negara di dalam keadaan diam. Artinya semua fungsi bekerja, maka dia diam. Kalau ada yang nggak bekerja, baru ribut. Jadi dalam keadaan normal kita pakai hukum tata negara, isinya legalitas. Di dalam keadaan ada dinamika politik, singkirkan hukum tata negara, nggak ada gunanya. Karena dia tidak berfungsi di dalam keadaan dinamis. Yang berfungsi adalah problem legitimasi, bukan legalitas. Ada nggak anak-anak hukum di sini? Atau anak sosiologi? Ada mungkin. Atau anak filsafat, karya mahasiswa? Mana diajarin nggak beda antara legalitas dan legitimasi itu? Yang pertama kali bikin perbedaan itu namanya Jürgen Habermas, yang nggak pernah diikuti di Fakultas Hukum. Karena Fakultas Hukum tidak mengenal, kurikulum Fakultas Hukum Indonesia tidak mengenal asas atau prinsip legitimasi. Yang ada prinsip legalitas. Karena mereka cuma belajar Hans Kelsen, positivisme logis, semua legalitas itu. Norma hanya disebut norma bila koheren dengan norma di atasnya itu legal. Bahwa politik kemudian menjadi alasan kenapa hukum berubah itu nggak dipelajari. Jadi kemaksiatan kita hari ini karena kekosongan pikiran itu. Jadi maksiat. Anda Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu kan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat, yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Tadi ada iklan cappuccino, Ovaltine. ILO itu Milo buat diminum. Kan itu pentingnya. Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan. Reason issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu, Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran, Gibran ganti konsultanmu, bodoh semua, serius. Itu akibatnya begitu.
Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi. Yang pernah saya tulis itu bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu, apa gitu. Kasih isi dong pada bangsa ini, kasih pendapat itu. Gibran bagi-bagi skincare, bener kan? Apa poinnya bagi-bagi skincare? Dalam sebuah acara di TV, Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi, kena semprot Rocky Gerung. Hal itu berkaitan dengan pemakzulan Gibran yang belakangan ramai disuarakan Purnawirawan TNI. Analogi yang disampaikan Pangeran Mangkubumi dipatahkan Rocky Gerung. Momen ini terjadi saat keduanya dipertemukan di acara Rakyat Bersuara di iNews TV, Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025. Pangeran Mangkubumi menyebut usulan Purnawirawan TNI untuk pemakzulan Gibran sebagai wapres minim substansi. Sosok Pangeran Mangkubumi dikutip dari akun media sosialnya, ia memiliki nama Pangeran Negara Mangkubumi. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa ia memiliki nama asli Pangeran Muhammad Negara. Dikutip dari tribunkaltim.co, Pangeran Mangkubumi merupakan mantan seorang aktivis yang kini jadi pengacara dan mulai terjun ke dunia politik. Pada akun Instagramnya, Pangeran Mangkubumi kerap memposting fotonya bersama dengan beberapa tokoh nasional. Mulai dari Cahyokumolo, Antasari Azhar, hingga Hotman Paris. Ia bersama Aliansi Pemuda Nusantara pernah menggugat Hollywings karena menjual minuman keras. Pangeran pun mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 dan menjadi Sekjen Gibranku. Gibranku adalah grup relawan pendukung Gibran Raka Buming Raka, anak Presiden ke-7 RI yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Di Twitter atau X, Pangeran Mangkubumi disebut berkuliah di Universitas Pelita Harapan (UPH) dan menjabat di PT Panglima Negara Jaya. Namun demikian, informasi terakhir ini belum valid. Pangeran Mangkubumi disemprot Rocky Gerung. Awalnya, Pangeran Mangkubumi mengatakan usulan Purnawirawan TNI soal pemakzulan Gibran Raka Buming Raka minim substansi sehingga membuatnya prihatin. Dilansir dari YouTube iNews TV, Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025, Pangeran Mangkubumi mengatakan, seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi, namun hening dalam segi substansinya, persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Berkaitan dengan keheningan substansi tersebut, Pangeran Mangkubumi menganalogikan seperti seseorang memasuki ruangan anechoic chamber yang mana seorang tersebut bisa mendengarkan organ tubuhnya sendiri termasuk detak jantungnya. Dari situ, kata dia, terdapat pelajaran yang bisa dipetik seperti mendengarkan aspirasi rakyat yang fundamental ketimbang membahas persoalan tidak substansi. Saya ingin mengajak kita semua sebagai sebuah bangsa khusus generasi muda, ayo kita beranikan diri untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam spektrum anechoic chamber ini, ujarnya. Sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadi rakyat, isi hati keluh kesah rakyat dengan lebih jernih, sehingga dengan begitu pun kita bisa mengklasterisasi persoalan-persoalan kebangsaan apa yang fundamental yang sebenarnya harus segera kita prioritaskan untuk diselesaikan, imbuhnya. Menanggapi itu, Rocky Gerung pun memilih untuk mematikan audio di mikrofonnya, sehingga membuat host Aiman Wicaksono memberikan mikrofon yang baru. Kalau pakai audio, nanti ada anechoic chamber effect. Saya mendengarkan suara saya sendiri, sama seperti Anda Pangeran Mangkubumi katakan tadi, Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung, sindir Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, analogi yang dibuat oleh Pangeran sebenarnya merupakan sebuah kekacauan yang dibuat pada rezim saat itu. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena anechoic chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu, ungkap Rocky. Dia menyampaikan usulan dari para purnawirawan justru membuat publik merenungkan kembali kontribusi mereka terhadap bangsa. Sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadi rakyat, isi hati keluh kesah rakyat dengan lebih jernih, sehingga dengan begitu pun kita bisa mengklasterisasi persoalan-persoalan kebangsaan apa yang fundamental yang sebenarnya harus segera kita prioritaskan untuk diselesaikan. Menanggapi itu, Rocky Gerung pun memilih untuk mematikan audio di mikrofonnya, sehingga membuat host Aiman Wicaksono memberikan mikrofon yang baru. Kalau pakai audio, nanti ada anechoic chamber effect.
Saya mendengarkan suara saya sendiri, sama seperti Anda Pangeran Mangkubumi katakan tadi, Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung, sindir Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, analogi yang dibuat oleh Pangeran sebenarnya merupakan sebuah kekacauan yang dibuat pada rezim saat itu. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena anechoic chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu, ungkap Rocky. Dia menyampaikan usulan dari para purnawirawan justru membuat publik merenungkan kembali kontribusi mereka terhadap bangsa. Sebab sebelum jadi PSI, Rocky Gerung ternyata pernah mengajar di sana. Sebelum dia jadi PSI saya ngajar di situ. Tanya Ade Armando, Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya judulnya Arah Generasi. Baca enggak? Tanya Rocky. Pangeran Mangkubumi pun tampak hanya tersenyum sambil mengangguk. Baca enggak? Anda baca tulisan saya di situ? Tanya Rocky Gerung lagi. Saya mendengar ya, saya mendengar tapi saya tidak membaca, jawab Pangeran Mangkubumi lagi. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya kan itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya tuh, tutur Rocky lagi. Rocky Gerung pun menegaskan kalau dirinya tidak pernah berpihak kepada siapapun. Saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik, ungkap Rocky Gerung. Dia pun memastikan kalau dirinya lebih mengenal Gibran daripada Pangeran yang kini menduduki posisi Sekjen Gibranku. Soal Gibran, saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya buka pernah buka di situ cuma 7%. Masih ada 93% nama-nama itu, kata Rocky Gerung. Titik.